Siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, di sini yaitu kita mau belajar namanya manfaat dan resiko teknologi. Manfaat dan resiko teknologi untuk tentu bahasa teknologi sudah pernah dengar? Seperti apa? Handphone, laptop. Nah, itu ya. Si siapa itu? Namanya? Vino. Mau mainan apa mau belajar? Dari tadi kayaknya megangin apa itu? Bunyi retak. Udah masukin. Perhatikan sekarang yaitu di monitor ya. Monitor kita akan mempelajari yaitu manfaat dan resiko dalam menggunakan teknologi untuk anak. Kita lanjut. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini ya, untuk tentang resiko mempelajari teknologi tadi. Yang pertama, tujuannya supaya kita itu yaitu kamu atau siswa dapat memahami dampak dari positif dan negatif dalam menggunakan teknologi kehidupan sehari-hari. Nah, itu kamu harus tahu. Ya. Nanti harus tahu. Tentunya banyak sekali yaitu teknologi yang ada di rumah kita. Contohnya nanti kita HP ya. Oke. Yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi solusi. Bagaimana caranya? Solusinya. Contoh ada yaitu tadi dampak positifnya ya, dampak positif aja. Tentunya kita kalau mau berbicara dengan orang luar atau luar daerah kan lebih cepat ya nggak? Mau berbicara. Tapi kalau sebelumnya ada HP, dulu, zaman dulu. Kalau kita mau berbicara harus datang. Misalnya ada undangan atau apa yang harus diundang. Kita harus datang ke tempatnya. Selain itu juga kita harus bikin surat. Ya. Setelah datang kita bikin surat dan dilanjutkan pada zaman sekarang ini kita 1 detik, 2 detik sudah bisa berhubungan dengan orang di luar negeri atau luar kota. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita telepon atau video call. Itu di dalam yaitu memahami dampak positif. Contohnya. Yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi solusi dan cara aman dalam menggunakan teknologi yang bijak. Nah, maksudnya seandainya kamu itu mempunyai HP, tahu HP toh? Pernah megang HP enggak? Berapa kali? Yang satu hari. Satu hari berapa kali? Banyak, nggak ingat? Nggak ingat? Nah, tentunya kamu di situ juga harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai lupa waktu. Ya, akhirnya kamu ada suatu pekerjaan, contohnya ada PR, ada tugas dari sekolahan, ada tugas untuk membantu ibu, sehingga kamu tidak bisa membantu dan mengerjakan. Perlu diperhatikan. Solusinya bagaimana? Apakah itu HP harus kita pakai terus? Apakah kita harus taruh? Apa kita bikin jadwal? Karena kamu sudah tahu caranya ya. Paham sekarang? Menggunakan HP tentunya kita harus mengontrol diri ya, atau solusi supaya kita tidak antara yang positif dengan negatif itu bisa imbang, kan gitu ya nggak? Selanjutnya yaitu ketiga, siswa mampu menerapkan kebijakan yang seimbang antara penggunaan teknologi dan aktivitas fisik atau sosial di dunia nyata. Kita harus mengetahui juga mana yang sosial, apa itu teknologi. Nah, sebenarnya kan ini ya. Teknologi adalah alat di HP tadi, atau
sistem, tahu sistem? Kita tahu sistem. Contohnya apa? Sistem itu. Ayo. Siapa? Tadi sudah disebutkan. Nah, salah satunya AI. Terus apa lagi? Robot. Boleh. Apa lagi? Kalau alat itu bisa dipegang, kalau sistem tidak bisa. Nah, sebenarnya alat itu untuk menggunakan atau mengcover daripada sistem tadi. Ibaratnya sistem itu harus ada alatnya. Kalau sistem nggak ada alatnya, berarti kita tidak bisa mengoperasikan atau menggunakan teknologi yang dipermudah pekerjaan dan membantu kita dalam berbagai kegiatan. Anak-anak sering berinteraksi dengan teknologi seperti ponsel, tablet, dan komputer. Sering interaksi. Contohnya yaitu tentunya kamu melihat TikTok. Yaitu serunya dunia teknologi, ya. Dunia teknologi terus berkembang dengan cepat dan banyak hal seru bisa kita temukan, mulai dari permainan video hingga robot dan AI yang membantu manusia. Teknologi membuat belajar lebih menarik dan hiburan lebih mudah diakses. Dengan adanya media sosial dan aplikasi pesan instan, kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Contoh kita lihat aja di pengalaman kita, kalau kita sudah punya Facebook, apalagi ya sekarang FB Pro ya, FB Pro, dia berlomba-lomba untuk mencari apa? Uang atau mencari cuan. Ternyata kita pelajari dari situ, ya. Semakin orang itu berinteraksi, maka level atau poin kita akan pendidikan. Kita dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah diakses melalui internet. Dampak positif lainnya adalah efisiensi dalam pekerjaan. Adanya perangkat lunak dan sistem yang canggih, tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi tunggu dulu, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ketergantungan pada gadget dan media sosial. Kita jadi sering lupa waktu dan melupakan interaksi sosial di dunia nyata. Selain itu, ada juga masalah privasi dalam era digital ini. Data pribadi kita bisa terekspos dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penting bagi kita untuk berhati-hati dan melindungi data pribadi kita. Terakhir, perkembangan teknologi juga berdampak pada lingkungan. Produksi dan pembuangan perangkat elektronik yang merajalela menyebabkan polusi elektronik yang merusak lingkungan hidup kita. Nah, itu adalah positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Teknologi memberi kita kemudahan dan keuntungan sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya. Nah, tadi ya salah satu video, kita perhatikan ya. Salah satu video yaitu kegiatan penggunaan teknologi. Nah, di situ tentunya ada yang kegiatan positif dan ada yang negatif. Nah, sebenarnya dari kegiatan video tadi atau video yang kita tonton, apa yang positifnya? Ya, apa coba? Membantu? Ya, membantu pekerjaan. Contohnya apa? Membantunya dalam apa? Yang positif dari video tadi. Ya, berkomunikasi, berbicara luar negeri, luar negara dengan cepat. Saat ini, sebagai remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadikan penting dan harus dihormati. Remaja secara psikologis masih ragu dan mencari jati diri, senang bila menunjukkan eksistensi sosial media. Anggapan satu ketika tidak menggunakan sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya normal di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi adaptasi saat media sosial menjadi tempat
aplikasi telekomunikasi. Hal ini menjadikan para remaja semakin terbiasa lebih dahulunya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga lebih mudah merupakan daya masing-masing pengguna. Berdasarkan penelitian dari lembaga smartphone memiliki karakter yang mampu tumbuh seimbang. Sejumlah dapat kebiasaan atau motivasi. Hal ini juga membuat seseorang kesulitan mengadaptasi dan fokus sehingga tidak menjadi orang lain. Mengurangi penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi stres dan aktivitas, mulai dari diri sendiri dan maupun orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia merupakan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat memiliki potensi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi dapat melakukan pekerjaan dan dapat membuat banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Dan yang terakhir, teknologi mendukung dalam rangka penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya masyarakat Indonesia kecenderungan dalam mengikuti teknologi dengan cara memiliki tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan. Yang ketiga yaitu pembentukan skala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itu, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Juga mempermudah kolaborasi dalam proyek kelompok dengan aplikasi jarak jauh. Bisa juga mempercepat belajar dengan materi interaksi. Bisa juga meningkatkan keterampilan digital seperti menggunakan perangkat lunak. Nah, contohnya tentunya yaitu bisa saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu lagi di sini yaitu tentunya kemarin Pak Budi juga sudah membuat ini. Ini ya, contohnya yaitu kita pakai Suno. Jadi di sini yaitu
lagi. Ini masalahnya yaitu ini apa? Masalahnya kok nggak nyala ini. Selanjutnya yaitu perundungan di dunia maya. Kamu asal ceplok ngomong di dunia maya, hati-hati. Karena itu sudah ada hukumnya. Seandainya contoh begini di Facebook atau di TikTok, kamu ngonten, si dia nggak senang, ngomongnya ngawur dia. Terserah lah, pokoknya ngomongnya ngawur, sehingga dilihat semua orang, akhirnya kamu tersinggung. Kamu bisa lapor polisi. Dia padahal nggak berhubungan langsung, cuma pakai dunia maya. Bisa kayak gitu. Maka saran saya kamu hati-hati kalau ngomong, kalau interaksi, kalau ngomeni. Nah, kedua yaitu menggunakan pengawasan orang tua. Jadi orang tua itu harus menyadari kalau orang tua itu bilang sudah. Karena kamu juga nanti calon orang tua. Kalau seandainya kamu jadi orang tua, kamu terapkan sendiri. Kalau anak kamu ngeyel, marah enggak? Kan? Makanya jadi anakmu. Oh, dia sudah main lagi. Ya, itu tentunya waktu-waktu yang krusial. Dan terutama yaitu saya sarankan waktu maghrib istirahat. Beribadah dulu, tentunya yaitu kita mengerjakan sholat. Setelah sholat maghrib kita belajar. Kita belajar banyak ya. Setelah itu kita persiapkan untuk pelajaran besok. Tuh, maghrib. Jangan maghrib tidak ada di rumah. Jangan maghrib pegang HP. Kemarin anak saya sudah protes. Ya, kenapa sih kalau maghrib pegang HP? Si Inka sudah protes seperti itu. Karena sudah saya tanamkan dari kecil dulu, alhamdulillah aman, ya. Nah saya tetap saya suruh, ya, saya sharing juga untuk videonya. Oh, ada percakapan saya. Bagus lah ya, ada tenang. Apalagi yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengenali konten. Itu kalau di YouTube ada aku umurnya ya batasan anak. Tapi karena kamu pencuri semua ya nggak masalah. Terus kamu kerjaan aja kan? Ya kan? Ada itu batasan. Itu sebenarnya yaitu batasan ini yaitu yang mengendalikan orang tua. Nggak boleh. Kita lihat di TikToknya juga itu nggak boleh juga kamu sebenarnya. Anak-anak diajarkan untuk menghindari sistem atau aplikasi yang mencurigakan dan tidak selanjutnya aktivitas seimbang antara teknologi dan dunia di akhir pelajaran ini pentingnya berolahraga ya, berolahraga itu akan menjadi salah satu cara agar anak-anak memiliki aktivitas seimbang agar tidak selalu tergantung dengan apa? Dan atau HP garis kayak kamu hari-hari maraton kan? Kalau maraton kan udah mengurangi nggak pegang HP nggak tahu? Kapan kamu terakhir maraton? Puasa. Itu ulangi lagi setiap pagi. Nah, lagi pegang HP. Yang kedua yaitu bermain di luar. Contohnya yaitu bermain di luar, memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menghirup udara segar. Kalau HP itu pasti lingkungan itu yang kamu isep terus. Ya, maka merasakan sinar matahari dan menjauhkan sejenak dari layar atau HP. Ya, maka perlu diperhatikan. Selanjutnya, yaitu pelajaran ini kayaknya sudah selesai. Terima kasih.
yang menggunakan teknologi di bidang atau yang positif dan yang negatif itu nanti ditulis di sini setiap kelompok. Ya. Positifnya apa, negatifnya apa? Tadi sudah kita baca. Nah, nih, berunding satu aja. Nanti setelah itu disalin di buku ya. Ya beneran. Beneran toh. Nah, positifnya apa? Tadi kan udah tahu toh. Positifnya apa? Itu teknologi tadi, udah tahu toh. Negatifnya apa? Saya kasih waktu 10 menit. Kegiatan teknologi tadi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, positifnya apa aja, negatifnya apa aja. Ada yang nulis, ada yang ketikkan.
Bagus nih. Betul. Tan, 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 menang cowok.